Oke, teman-teman, semua pemirsa Unamin TV, kebetulan kita sekarang ketemu lagi di Pot Sedikit bersama dengan saya, Kepala Lembaga LKPU Unamin, Universitas Muhammadiyah Sorong. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu sejahtera ya. Salam sehat untuk kita semua. Oke teman-teman, saya hari ini nih kedatangan tamu yang luar biasa ini. Luar biasa sekali. Saya baca profil beliau, saya amazed hanya dengan membaca profil beliau, saya amazed sekali. Salah satu pemuda terbaik di tanah Papua yang sekarang menjabat menjadi Bupati Manokwari Selatan. Kita sambut Pak Markus Waran, STMSI. Selamat datang Bapak di podcast kami, Pot Sedikit. Ini judulnya Pot Sedikit itu maksudnya adalah podcast mendidik dan intelektual, Pak. Siap. Ya. Bapak, ini saya langsung saja ini. Silakan. Karena saya juga tahu ini Bapak punya waktu sebenarnya tidak banyak juga, tapi alhamdulillah kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit, Pak. Nah, Bapak sudah berkunjung secara langsung di kampus Universitas Muhammadiyah Sorong dengan kampus yang memiliki 17 program studi, dan juga Bapak tahu mungkin kami adalah kampus yang pertama mendapat akreditasi B di Papua Barat sebagai universitas swasta. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana kesan Bapak pertama datang ke kampus kami. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya atas nama pribadi, tapi juga atas nama pemerintah daerah Kabupaten Manokwari Selatan, masyarakat Manokwari Selatan, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih penghargaan. Kedatangan saya ke kampus ini sungguh luar biasa, disambut antusias oleh mahasiswa, tetapi juga para dosen untuk datang hadir di sini memberikan kuliah umum. Pertama-tama pada kesempatan ini saya selaku kapasitas sebagai pimpinan daerah, dalam hal ini sebagai bupati, ya mungkin berbagi sharing pengalaman, memberikan kuliah umum kepada adik-adik mahasiswa yang ada ini terkait dengan peran pemimpin politik dalam rangka bagaimana ikut berpartisipasi untuk generasi milenial ini dilibatkan dalam pembangunan dan politik itu sendiri. Itu baik, Pak. Saya berikan tadi. Baik, Pak. Nah, tadi saya lihat ini penjelasan Bapak ini sangat-sangat milenial sekali. Ya. Saya ikuti sepintas itu Bapak di sebelah tadi berbicara tentang bagaimana peran pemuda dan politik itu bagi pemuda sebenarnya saat ini sebenarnya tabu ya. Tapi betul. Bapak memberikan kesan-kesan baik dan mengajak teman-teman mahasiswa untuk jangan terlalu skeptis terhadap politik. Betul. Bahwa pemerintahan sekarang itu butuh anak-anak muda juga. Betul. Nah, dengan kesan baik nih Bapak terhadap Universitas Muhammadiyah Sorong nih, mungkin ada sepatah dua patah kata terkait tadi mungkin Bapak mungkin ada perencanaan dengan mencoba untuk nanti mungkin dengan Pak Rektor kami menjalin kerjasama terkait ada beasiswa begitu S1 sampai S3 mungkin terhadap mahasiswa atau terhadap dosen. Mungkin Bapak bisa kasih bocoran sedikit saja mungkin buat kami, Pak. Silakan, Pak. Baik. Jadi terkait dengan kuliah umum sekaligus silaturahmi datang ke sini, ada beberapa hal yang kami lakukan komunikasi dengan pihak rektor. Dalam hal ini Pak Rektor sendiri dengan seluruh aktivitas akademika. Memang pertama kami melakukan kuliah umum perkenalan kampus terkait dengan pemimpin milenial, yaitu generasi muda milenial yang harus ikut berpartisipasi dalam politik dan juga ada di sana sehingga tidak menyalahgunakan kapasitas dan kewenangan mereka, terutama dengan perkembangan IT. Teknologi, kita tahu bahwa generasi milenial ini dari umur 17 sampai 35 tahun, dan mereka ini yang saat ini merasakan dan menggunakan ini. Betul sekali, dari kelahiran era tahun 80-an sampai dengan 2000-an ini. Mereka yang, jadi harus kita manfaatkan ini dan kita hadirkan mereka, termasuk saya. Betul saya, sekali. Waktu maju jadi bupati masih muda, saya merasa tidak bisa. Saya lihat profil Bapak itu di Wikipedia, wah luar biasa, masih muda sekali Bapak. Ini yang saya mau ingin bagikan kepada mahasiswa yang ada di kampus, sehingga mereka juga jangan sampai menyalahgunakan IT di masa era generasi milenial ini, sehingga kita sebagai politisi juga harus membuka diri, membuka ruang bagi mereka. Di samping itu, pemerintah daerah
juga harus membuka ruang, membuka diri bagi para generasi milenial ini sehingga mereka dimanfaatkan untuk pembangunan bersama di negara Kesatuan Republik Indonesia, lebih khusus di Provinsi Papua Barat dan lebih khusus kota dan kabupaten Sorong, 13 kabupaten kota yang ada di Papua Barat, termasuk di Mansel juga. Wah, luar Jadi biasa. kita berikan. Jadi ini kan generasi, kalau saya bilang generasi Y atau millennials ini kan generasi sandwich ya, Betul. antara baby boomer sama generasi alpha yang sekarang masih SMA ini. Iya. Nah, millennials ini kan menggebu-gebu Pak. Betul. Kebetulan saya juga masih Iya. masuk dalam umur itu, menggebu-gebu untuk butuh support dari pemerintah nih. Mungkin Bapak bisa sebutkan misalnya di Manokwari Selatan tuh teman-teman millennials mungkin ada di support apa oleh pemerintah terkait program-program yang Bapak angkat. Karena kebetulan Bapak juga masih muda ini. Ya, baik. Jadi Iya. memang di Manokwari Selatan anak-anak muda ini memang ada beberapa wadah berhimpun khusus untuk kaum muda ya, seperti organisasi KNPI, organisasi dari beberapa LSM gereja maupun masjid yang ada. Tetapi ini kan terbatas. Betul. Sehingga pemerintah daerah dalam hal ini selaku pengambil kebijakan politisi harus membuka diri kepada mereka-mereka ini, tetapi juga kepada perseorangan melalui dunia kampus apa saja. Karena generasi milenial ini ada di sana, tetapi juga di dalam komunitas masyarakat ada generasi ini juga di sana. Sehingga di Mansel itu kami lakukan beberapa hal, namun masih terkendala karena mungkin kabupaten baru, generasi milenial ini kita akomodir sedemikian rupa sehingga mereka tidak menyalahgunakan IT ini untuk hal-hal yang nantinya merusak tatanan, terutama di dalam membangun kebersamaan melalui medsos. Betul. Di waktu-waktu yang akan datang. Bapak ini berbicara terkait masalah hoax ya. Jadi ini kan pemuda sekarang ini kan banyak terkena hoax, membaca berita-berita yang sambil lalu saja tanpa mengecek terlebih dahulu. Itu tadi maksudnya Bapak ya. Nah, terkait ini agak, saya mungkin agak tadi nyontek sedikit di Wikipedia tuh. Saya lihat Bapak itu dari POSI, dari segala organisasi waktu muda itu Pak. Jadi mungkin nih, apa Bapak mungkin bisa kasih kiat-kiat kepada mahasiswa khususnya di Unamin ini, bagaimana Bapak bisa berorganisasi, berkepemudaan di masyarakat sehingga mungkin Bapak bisa menjadi seperti sekarang. Mungkin ada kiat-kiat sedikit buat teman-teman di Unamin ini. Jadi kepada teman-teman khususnya mahasiswa yang ada di Unamin, generasi milenial. Jadi kita mau sebagai pemimpin milenial, mari kita buka diri dalam berbagai hal, tetapi tanda kutip kita lakukan hal yang positif. Artinya membangun diri kita tetapi membangun sesama, tetapi juga kita harus beradaptasi dan kolaborasi dengan lingkungan di mana kita berada. Betul sekali. Sehingga para generasi milenial yang ada di situ, kita selalu memberikan support, kita sharing, kita tukar pikiran, kita komunikasi, di mana ada kita duduk santai ngopi ataupun di laut umpamanya kita piknik dan lain. Wah, ini bupati yang milenial sebetulnya. Jadi kalau lewat itu, maka kita duduk tengah rakyat, maka rakyat melihat, oh inilah pemimpin kita. Betul. Ke depan mungkin ada unek-unek yang mereka sampaikan, di situ kita boleh mendengar dan kita boleh. Lebih nyaman ya, kalau nongkrong ini lebih nyaman jadinya keluar. Aduh, luar biasa. Kadang kan kita biasa melalui forum-forum resmi. Jadi sebenarnya di era ini selain resmi seperti ini juga kan di samping kita menyelam dan minum minum kopi, pisang goreng sedikit. Pisang goreng sedikit kita bisa tahu apa yang menjadi kendala bagi generasi milenial tapi juga generasi X. Generasi X betul. Jadi kita tahu ternyata kalau zaman X, contoh X itu kan berarti masa yang lampau ya. Tapi kalau Y, hari ini kita langsung gunakan IT, makan sudah ada. Langsung diantar oleh Gojek. betul. Sudah ada. Segalanya dipermudah begitu. Tetapi juga kan pasti ada kekurangan-kekurangan itu harus kita maklumi sehingga melalui komunikasi kehadiran kita duduk bersama dengan mereka komponen masyarakat pemuda milenial yang tadi, maka dari situ kita tahu, maka kita pun membuka diri untuk memberikan ruang pada mereka. Saya nih Pak, dari penjelasan Bapak tadi, kebetulan Pak, saya juga diver juga. Wah, luar biasa. Jadi Bapak tadi bicara, saya bilang, wah ini saya kayak harus main ke Manokwari Selatan juga.
Bapak, apa namanya? Saya mau menyampaikan sedikit ini, Pak. Silakan. Mungkin ini terakhir nih, Iya. ini terakhir. Dengan kesan yang Bapak tadi katakan terkait Universitas Muhammadiyah Sorong, dengan Bapak sudah memberikan kuliah umum di sini, mungkin nih Pak, saya mungkin spill Bapak bisa mengajak teman-teman atau pemirsa semua Unamin TV, Ya. mungkin yang calon mahasiswa ingin berkuliah di Unamin, silakan Ya. Bapak mungkin. Baik, Iya. bagi pemirsa calon mahasiswa yang mau ingin berkuliah di Unamin, mari bergabung bersama Unamin karena pendidikan itu merupakan air yang harus terus mengalir. Karena dari Unamin kita bisa mendapat beberapa pendidikan, pengetahuan terkait dengan perkembangan generasi muda milenial saat ini, sehingga itu menjadi dasar untuk kita membangun Indonesia masa kini, Indonesia masa yang akan datang. Bangun badannya dan jiwa raga sehingga untuk Indonesia Itu Raya. luar biasa. Kita beri aplaus dulu, Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah berkunjung ke Unamin TV di podcast kita. Saya berharap Bapak tidak kapok-kapok untuk datang ke sini. Siap. Kita kerjasamanya terus-terusan. Siap. Ini dengan waktu yang singkat terbatas ini, Bapak masih bisa memberikan waktu luang kepada kami untuk bisa ngobrol di podcast kami. Terima kasih Bapak, hati-hati di jalan. Terima kasih. Semoga doa-doa kami dari Civitas Amin, Akademika amin. Universitas Muhammadiyah Sorong ini, Bapak sehat, sukses selalu untuk Amin. membangun tanah Papua yang lebih lagi ke depan. Amin, amin. Kami berharap pimpinan-pimpinan yang muda begini yang bisa akomodir aspirasi-aspirasi kami millennials. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih, Oke. terima kasih. Sekian teman-teman pot sedikit episode kali ini bersama Bupati Manokwari Selatan Bapak Markus Waran STMSI. Terima kasih Bapak sudah datang ke Kota Sorong, terutama ke kampus Universitas Muhammadiyah Sorong. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk follow sosmed di bawah ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.